Halo, selamat datang di podcast RRI Palembang. Dan senang sekali untuk hari spesial ini kita juga mau menyapa Sobat RRI terus memantau bagaimana perkembangan dunia-dunia yang ada di Palembang. Apa ini kira-kira ya? Karena pas sekali juga untuk hari ini dari RRI Palembang kita kedatangan tamu spesial. Jadi buat Sobat RRI yang sekarang sedang berselancar seluncur ya di dunia maya, di media sosial begitu kan ya. Memang sekarang ini perkembangan media sosial semakin pesat saja. Nah, ada juga yang memang mungkin berpikir ini seru ya kalau jadi konten kreator. Yang awalnya mungkin cuma sekedar hobi, kemudian menyalurkan hobi tersebut dan bisa jadi cuan dong ya. Bisa jadi. Salah satunya kita sudah kedatangan tamu spesial yang ada di studio kita di RRI Palembang kali ini. Ada Juju Onyol. Selamat siang, pagi, siang, sore, malam. Siang, baik Mbak, baik. Pokoknya sehat ya, apa kabar? Benar, sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, dan Juju Onyol ini Sobat RRI memang kalau seandainya Anda memantau di sosial medianya, followersnya sudah banyak sekali ya Ju? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lumayan banyak. Sudah lumayan banyak dong, endorse gitu, affiliate dan lain sebagainya. Kayaknya keren banget nih ya. Semua berawal dari media sosial. Betul wow, Mbak. Ini dia nih. Ya, kalau anak-anak muda sekarang media sosial tuh memang selalu digandrungin pastinya ya. Pasti. Nah, tapi di mana kalau misalnya awal mungkin seorang Juju Onyol ini awalnya cuma hobi-hobi aja gitu ya. Tapi akhirnya ini bisa mendatangkan cuan. Wow. Jadi yang tadinya gaya hidup sekarang menjadi penghasilan atau pendapatan hidup. Wow, setuju ya? Setuju tuh. Oke, tapi mungkin Sobat RRI kita harus tahu terlebih dahulu nih perjalanan seorang Juju Onyol sampai akhirnya menjadi seorang influencer, konten kreator seperti saat ini. Ini gimana sih, berawal sejak kapan Juju sebenarnya? Sedih Mbak kalau ceritain ini Mbak. Kamu bersedih? Aku kesiapkan tisu, tolong kru tisu enggak ya? Jadi kalau dibilang perjalanannya dinikmatin aja sih. Jadi memang mungkin di zaman-zaman dulu ya, sebelum internet sudah stabil sekarang, mungkin dianggap sebelah mata tuh, belum banyak yang main di bilangnya industri kreatif lah ya, sosial media digital gitu. Nah jadi ya itu tadi negatif. Omongan orang tuh banyak banget di awal-awal waktu bikin konten-konten tuh. Betul. Dianggapnya kayak narsis lah. Iya kan. Kayak orang gila, macam. Tapi ya akhirnya sekarang semua jadi gila di depan kamera semua sekarang. Betul, iya kan. Bener. Semua dikontenin gitu loh ya. Nggak harus konten kreator. Kadang-kadang ya kita iseng-iseng doang foto-foto makanan segala macam dikontenin aja. Ya, jadi perjalanannya ya mungkin dinikmatin, tapi sekarang sih udah menikmatin banget. Menikmatin banget. Nah kalau dulu ya perjuangan itu tadi sih untuk membuat orang bisa menerimanya. Ini kan mungkin agak aneh waktu itu. Betul. Takut kok apa-apa diupload di sosmed, apa-apa di sosmed. Nah seperti itu yang dialamin waktu itu. Awalnya dianggap narsis banget ya, tapi sekarang semua orang kayaknya memang harus pengen konten kayaknya sekarang ya. Pekerjaan juga sekarang kan mewajibkan aktif di sosial media gitu. Betul ya. Bahkan ada yang bilang kalau untuk menjadi seorang konten kreator dan influencer itu kayaknya sesuatu yang menjanjikan. Nah sekarang. Kalau dulu sama sekali. Iya kan. Dulu kamu ngapain konten-konten? Emang dapat duit? Gitu kan zaman dulu. Benar. Termasuk orang tua juga berpikir seperti itu waktu itu. Jadi dikiranya sampai kapan sih nak ini terus kayak gitu. Iya. Belum tahu ya ibu ya kayak gitu. Aku akan buktikan beberapa tahun ke depan. Dan ternyata berhasil untuk membuktikan hal itu semua ya. Oke, tapi ini jujur sejak awal kapan sih pertama kali banget konten? Kalau dibilang pertama kali banget konten itu mungkin 2012. Waktu itu zamannya masih blog. Jadi kontennya jenis kontennya tulisan kayak website lah bahasanya. Dan juga nggak tahu juga kalau dari blog ternyata bisa ngasilin duit juga tuh. Nah, cuman saat itu mungkin sekedar hobi Mbak, beneran masih hobi, belum jadiin kayak suatu pekerjaan lah. Sampai akhirnya eranya udah audio visual sekarang kan, video, audio kayak gitu jadi gabung. Nah, berubah nih konten jadi konten video. Nah pas di video ini mungkin alhamdulillahnya tuh kebuka, ini industri digital kreatifnya itu. Jadi bisa tahu ada yang namanya endorsement tadi, ada iklan dan ya alhamdulillah sih sampai hari ini
tidak salah untuk di zaman itu sebelum internet sekencang sekarang tuh jadi nggak salah pilihan waktu itu. Betul ya. Jadi Sobat RRI artinya tidak salah kalau Anda juga memilih lini yang sebelah sini gitu kan ya. Menjadi seorang influencer, content creator. Wah ini menjanjikan loh untuk era-era terkini gitu kan ya. Tapi ini bocoran sedikit seputaran Juju Onyol. Jadi Juju Onyol ini kalau saya terawang dia ini adalah konten kreator Palembang pertama, yang dilirik oleh Presiden Jokowi saat itu. Betul. Wow, ini keren banget. Alhamdulillah. Cerita dong, apa kemarin agendanya sebenarnya? Nah, itu bisa dibilang mungkin sampai hari ini prestasi tertinggi lah ya. Maksudnya diajak oleh Bapak Presiden. Iya. Ini bisa ditampilin nanti. Iya kan? Ini fotonya di sini, di sini. Ya, waktu itu 2018, Mbak. 2018 dan lupa bulan Juli kalau nggak salah waktu itu kunjungan buat Asian Games. Itu kan tuan rumah nih Palembang. Betul. Ada email tuh masuk dari Biro Pres Kepresidenan. Wow, langsung. Ini pasti penipuan, kan? ini pasti penipuan kan? ya pasti. Awalnya nggak percaya kan? Direspon biasa aja Mbak, nggak terlalu serius. Nah sampai akhirnya direspon lagi, ini kita butuh kontak bla bla. Serius nih kayak abis dikasih WhatsApp, dimasukin di grup. Influencer yang akan mendampingin Bapak Presiden. Wow. Dikasih tahu ya jadwal segala macam urutan-urutannya dan beneran terjadi sampai hari ini sesuatu yang membanggakan lah. Keren banget kan? Ini loh coba influencer. Aku aja belum pernah sampai ke sana ya. Iya. Tapi suara Juju Onyol itu kayak waktu itu mengikuti banget agendanya Presiden. Benar, gitu kan 3 hari itu ya. waktu itu. Okay. Dan kita emang dikasih tahu tuh nggak bisa sembarangan masuk di sebelah Bapak Presiden. Oh. Karena langsung dicubit oleh pas pampresnya. Oh. Ada temen yang dari Jakarta itu beneran. Gue udah dibilang jangan tiba-tiba sebelah Bapak Presiden nanti dicubit loh. Oh, ternyata. Saya biar aja tuh, biarin pas dapat dia agak kosong baru masuk mas. Wah. Oh, tapi kamu punya kesempatan dong untuk bersebelahan dapat ada kesempatan gitu dan ya? Bapak Jokowi bilang asoidah. Asoidah ya. Ada. Oke, luar biasa banget. Ini pengalaman yang kalau aku bilang luar biasa sekali untuk seorang Juju Onyol juga dan saya yakin sekali pasti seluruh konten kreator pengennya ke arah sana ya kan. Benar. Jadi yang tadinya hobi doang, kemudian jadi ya berpenghasilan, terus bonusnya bisa didampingi atau mendampingi presiden saat itu. Wow, itu pengalaman luar biasa dong ya. Oke, nah kalau Juju ngelihat sekarang gimana sih anak-anak muda gitu loh. Ini kan semuanya serba di konten yang dibilang tadi kan ya. Perkembangan anak muda yang akhirnya makin kesini makin pengen banget jadi seorang konten kreator nih. Kalau menurut Juju gimana? Kalau sekarang tuh makin luas karena platformnya kan hidup semua nih dari Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Jadi tinggal pilih nih kalian mau maksudnya itu fokus di beli platform yang mana gitu. Jadi makanya tuh kadang kita nggak tahu nih siapa pas kumpul ternyata di TikTok. Iya betul. YouTube, Jadi ya menurut aku disambut dengan positif aja. Cuman memang negatifnya adalah karena persaingan ya jatuhnya ya setiap orang pengen istilahnya tuh pengen lebih dikenal dibandingin yang main juga di platform ini. Jadi kadang ada aja yang menghalalkan banyak cara, entah cari sensasi lah, terus ya banyak gimmick yang dibuat untuk tetap ya tinggi, tapi ya respon orang jadi negatif. Betul mending sih. Ya kalau emang bisanya buat konten atau bikin kreasi, mending itu aja sih, karena yang sensasi itu bakal redup dalam hitungan sekejap juga. Tuh. Tapi kalau yang berkreasi ya seperti saya gitu ya, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan lah gitu. Tapi setuju, iya dong, setuju banget lah ya. Tapi itu ide-ide untuk konten dapat dari mana sih? Iya. Kalau nah ini bocoran aja buat teman-teman yang mau main sosial media sekarang tuh serelate mungkin, Mbak. Jadi nggak usah yang berneko-neko, yang benar-benar relate. Kayak yang terbaru kami buat kan, teman-teman banyak yang lulus CPNS. Iya. Oh iya, baru-baru buat. Saya melihat konten itu ya. Jadi kita terasa gitu kan. Kemarin kan heboh banyak banget yang alhamdulillah lulus ya. Udah kita yang belum lulus ini coba diparodiin. Oke. Dengan cara ya itu tadi berjoget ria bikin konten seperti itu. Benar. Jadi harus kayak bisa memantau ini yang lagi tren sekarang apa sih? Serilit seru mungkin nih. lah. Serilit mungkin, benar banget ya. Tapi memang kalau kita lihat kan Juju juga melibatkan orang-orang sekitar di situ ya. Betul. Sampai juga diajak ya nggak sih kan. Terus teman-teman circle juga diajak semua gitu kan ya. Itu kayak tiba-tiba datang ide sendiri, kayaknya seru untuk mengajak orang-orang sekitar gitu ya. Lebih ke gini sih.
Dulu ini fakta ya, Mbak. Waktu awal-awal dulu ngonten, aku ngajak temen, semuanya pada malu gitu. Apa yang cowok gilo ini. Susah akhirnya kalau lihat konten-konten yang aku dulu, diri ini dibelah banyak-banyak tuh. Jadi berbagai macam karakter. Ada yang jadi cewek, jadi bapak-bapak. Nah, karena capek melakukan hal seperti itu, akhirnya ayolah ikut. Dan ternyata ya cukup ngefek itu Mbak. Mereka jadi dikenal juga jadinya. Dan sekarang ketagihan. Jadi kalau dulu nolak, sekarang bro bikin konten. Ayo siap. Buka baju lah kalau siap pokoknya. Bener kan? Bener. Apa aja pokoknya ikutan konten kayaknya seru banget ya. Iya. Tapi memang termasuk memantau juga di awal Juju kan pernah memerankan berbagai karakter ya waktu itu kan. Bener kan, ntar jadi bapak-bapak, jadi anaknya, jadi istrinya tiba-tiba gitu kan ya. Itu kepikiran dari mana sih? Apa karena yang tadi dibilang teman-teman belum ada yang mau diajak gabung gitu, atau mungkin ya udah biar unik aja sih? Lebih ke karena emang ya itu tadi. Karena kan aku bikin sketsa komedi hiburan lah. Kadang butuh karakter bapak, ibu. Nyuruh ibu susah beraktingnya kan, nggak bisa terus. Nyari bapak-bapak apalagi gitu. Ya udah, terpaksa kita berkreasi lah. Nah ternyata responnya lumayan oke, cuman yang nggak tahu itu eksekusinya yang capek. Kayak harus ganti baju dulu. Iya kan. Gitu. Iya kan, makanya ngebayangin kayaknya bakal ribet banget ya, ribet banget nih Sobat RRI. Tiba-tiba ganti baju, tiba-tiba propertinya juga segala macem gitu kan ya. Oke deh. Tapi yang pasti mungkin Juju juga punya kayak saran juga atau pesan juga buat apalagi anak-anak muda sekarang banyak banget konten nih. Apa nih pengen banget seorang Juju Onyal sampaikan? Ya paling itu sih buat teman-teman yang baru mau mencoba itu nggak ada salahnya untuk dicoba, karena nggak ada kayak harus aku nggak punya kamera bang, pinjem dulu. Yang penting kamu punya kemauan dan jangan kemauan tadi depending gitu, tapi dieksekusi gitu. Nah, jadi langsung eksekusi secepatnya. Karena dulu aku juga sama, peralatan belum ada tapi seadanya dulu. Karena kalau nanti sudah jadi bagus, ternyata hasilnya jelek, nambah rugi gitu kan. Benar. Yang ada apa adanya dulu, eksekusi. Oh ternyata responnya bagus ya. Niatin lah, siapa tahu dapat rezeki untuk di-upgrade seperti itu. Iya betul. Dan yang paling penting sih sosial media itu ya gratis. Jadi manfaatin semaksimal mungkin, nggak usah mikir-mikirin macam-macam seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Nah, jadi untuk yang pengen mencoba juga gimana bikin konten, misalnya kayak gitu kan ya, dengerin tuh apa kata kakak Juju Onyal kamu ini ya. Oke deh. Tapi pas awal-awal banget pas bikin konten pertama kali banget, ngerasa kayak geli sendiri atau langsung kayak wah bangga ternyata konten saya luar biasa. Jadi sebenarnya ya satu lagi nih Mbak. Selain niat dan macam, emang suka di bidang ini. Oh iya betul. Benar, karena yang bakal susah tuh ketika tidak suka tapi dipaksain. Kelihatan tuh bakal nggak 100%. Nah misalnya tuh ya kayak aku emang sehari-harinya emang hobi berkelakar bahasa itu ya. Hobi berkelakar. Nah, waktu di kuliah ada project buat bikin film, aku juga berakting walaupun belum maksudnya seluruh sekarang lah. Jadi emang dari dulu sudah ada, pas lihat ada platformnya yang mensupport, wah ini kesempatan nih. Jadi enggak malu aku ngelakuin itu. Nah, kebanyakan teman-teman nih memaksakan. Iya sih. Misalnya dia ganteng, ya harusnya walaupun aktingnya harus jelek ya tetap tunjukin jelek itu. Iya. Oh iya. Gak bisa bro. Ada jaim-jaimnya. Gak bisa tetap ganteng harus jelek, muka harus jelek. Bener. Karena aku pernah Mbak, udah bagus-bagus pas nyampe di lokasi ada project film sama teman, katanya itu apa namanya harus baju robek-robek kayak koya. Jadi harus ya totalitas. Nah itu sih. Iya. Luar biasa loh. Jadi intinya kalau itu memang passion kamu ya udah silakan lanjutkan. Benar. Tapi kalau bukan passionnya kayaknya dipikirkan kembali. Yes, siapa tahu ya. Kan? Bisa jadi di belakang layar, kameramen atau editor seperti itu. Jangan maksain, tapi tetap kan di industri yang sama. Betul. Tetap aja kok kesempatan cuannya juga sama. Yes, gitu benar, kan ya. Benar, ya walaupun mungkin ada yang satunya talent, satunya mungkin kameramen gitu misalnya kan. Terlibat di project sama ya apa salahnya, itu luar biasa banget ya. Tapi tadi dibilang awalnya kan pas Juju pas acting awal tuh berasa aduh kayaknya belum kayak sekarang deh. Terus sekarang nih makin jago ini karena mungkin ya jam terbang ya, learning by doing kata orang, atau tiba-tiba aku mau sekolah acting. Gitu gak sih kira-kira? Sampai hari ini kalau dibilang sekolah enggak ada Mbak. Jadi emang jadi belajar secara otodidak aja lah.
Sambil kita nonton film. Nah, karena aku genrenya hiburan komedi, jadi suka ngeliatin misalnya film-film Thailand tuh, Mbak. Teman-teman kalau sadar sobat RRI yang sadar kalau nonton video di Instagram itu hampir sama kayak film Thailand yang aku buat. Iya sih. Ada sound effect. Benar. Teman-teman agak aneh. Pantang tuh. Iya kan? Itu sound effect film Thailand dan aku seneng kayak gitu. Nah, ketika itu diadaptasin di konten kita ternyata nyambung. Jadi ya udah, jadi enak aja. Jadi bisa ada mungkin yang sekolah acting beneran, ada yang mungkin otodidak ya. Mungkin kalau ada mentornya mungkin ya Wadola mungkin yang mau bantu ya. Saya juga mau lah belajar. Coba juga. kita cari Wadola. Di mana Wadola? Iya kan. Wadola tuh keren banget loh. Jadi itu guru teater. Kok jadi Wadola yang dibahas ya hari ini? Ntar lama-lama Wadola yang di sini kayaknya harus. Bentar lagi muncul deh. Oke deh. Jadi gitu ya. Tapi yang pasti memang basically berarti seorang Juju Onyol ini punya kemampuan berakting sebenarnya kayak gitu. Itu sih intinya dulu kan ya. Dan memang kayaknya beberapa content creator harus punya hal seperti ini juga dong. Yes. Misalnya dia food vlogger, itu dia bisa masak. Iya betul. Jangan sampai dia ini bumbu apa sih? Iya kan. Aneh kan. Mau ngejelasin tapi dia yang bingung ujungnya. Makanya tadi harus ada cinta sama di bidangnya itu. Oke, betul. Jadi dia akan lebih mudah mengeksekusi konten-konten dia. Nah, yang sulit itu yang dia ngikutin pasar, Mbak. Misalnya pasarnya lagi tren sekarang fashion, dia tiba-tiba buat fashion. Besoknya tentang buah durian, dia review buah durian terus. Dan itu nggak ada ciri khas jadinya. Jadi begitu ya Sobat RRI. Jadi jangan sampai kita tuh kayak ngikut-ngikut aja lah ya. Tetap jadi diri sendiri aja gitu loh. Jadi gak ngikutin sekarang tren lagi kayak gini aku mau ikutan gitu. Jadi harusnya gak juga ke arah situ ya. Tetap jadi diri sendiri aja pasti kan. Oke. Termasuk kayak Juju bikin konten itu ide-ide yang ngalir juga yang memang saat ini sedang terjadi kan dibilang tadi ya. Benar. Yang lagi viral, lagi tren saat ini gitu kan ya. Oke. Jadi ya sebenarnya kita punya ciri khas. Nah, kalau ada suatu tren tinggal disenggol aja, Mbak. Contoh kemarin lagi musim durian. Iya. Ya gak harus buat review durian, tapi yang aku buat adalah parodi kenapa ada orang yang gak suka durian. Padahal durian enak kayak gitu. Iya. Jadi di kolom komentar yang berdebat itu. Ada bau lah durian nih. Heran kan. Nah, jadi akhirnya itulah yang bikin orang jadi suka komen. Nah, yang kelakuin seperti itu. Keresahan aja. Jadi secara gak langsung ini kayak mancing orang untuk komentar juga kan ya. Benar. Cerdas loh ini ya. Jadi kan makin banyak kunjungan aja kalau gitu kan ya. Walaupun komennya kadang-kadang kontra gitu misalnya gitu kan ya. Iya. Setuju. Harus ke arah sana juga nih kayaknya Sobat RRI ya berarti kan ya. Oke deh. Jadi memang nih sekali lagi jangan lupa kalau memang sesuai dengan passion yang kamu silakan jalankan. Kalau tidak ya mending kamu pikir-pikir lagi deh. Tapi kalau ternyata kamu terus menjalankan ntar endingnya kayak Juju Onyol ya jangan salah. Dia ngendorse, affiliate segala macem. Siap. Bagaimana akhirnya seorang Juju tuh bisa sampai ke titik sana? Wow. Jadi ya itu Mbak, setelah kan aku sebenarnya simple. Dulu ngelihat teman-teman yang di luaran Palembang, yang contohnya yang sudah gede di Jakarta lah. Kok mereka ngonten terus? Pasti kan ada sesuatu nih. Nah, ternyata benar. Diawali dari YouTube. Ada namanya Google AdSense. Nah, jadi dapat penghasilan dari konten yang diupload di YouTube. Dulu di blog kan, tapi blog agak ribet tulisan. Nah, dari situlah mulai Nah, di Instagram mungkin awal-awal teman-teman endorse, misal tas, jam tangan. Ternyata untuk sampai ke situ ya ternyata butuh follower dan ya ngelihat videonya rame atau enggak. Nah, dari situ mungkin mulai kebuka tuh ketika ternyata di Palembang ada nih wong yang hobi bikin video. Itu aku kan maksudnya di awal-awal baru tahu ada namanya kerjasama dalam sebuah konten ini. Jadi konten dibayar, orang yang mau ngiklan, jadinya kerjasama. Nah, makanya dari situ mulai ngerti. Ya ini industri bukan sekedar platform lagi gitu. Bener. Dan sejak itulah makin banyak tawaran berdatangan untuk Juju Onyol ya guys. Alhamdulillah. Luar biasa loh ya. Alhamdulillah. Tapi itu kayak jalan dengan sendirinya tiba-tiba berdatangan gitu ya gak sih? Nah itu juga yang aku sempat curhat sama kawan gitu kan. Ini bisa gak ya ini jadi penghasilan gitu. Dia bilang dulu kan maksudnya tuh ada yang pernah sih dulu peninggi badan yang receh-receh gitu. Betul. Nah benar kan gitu kan banyak lah. Terus temen bilang kau kalau receh-receh ngapain? Mending kau good quality nanti yang masuk langsung brand gede katanya. Seperti itu. Jadi makanya kalau lihat aku tuh kadang upload seminggu mungkin sekali 2 kali. Tapi sekali ngupload rame gitu Mbak. Nah ternyata
itu jadi mungkin apa ya, jadi berkah juga ya ketika brand masuk tuh brand langsung gede gitu. Yang maksudnya tuh nggak mesti tiap hari ngupload gitu Mbak. Emang rezeki kamu di sini ya kayaknya Ju. Ya bener kan? Bener. Tiba-tiba gitu brand gede yang datang gitu jadi, kan. Iya juga. Jadi aku mending tetap jaga kualitas, bukan yang akhirnya tiap tren aku harus ubah-ubah gitu. Alhamdulillah sih sampai hari ini. Ya sampai Februari ada lagi kok. Iya kok, selalu kayaknya rutin banget ya ini ujung-ujungnya kan. Selalu ada aja kalau setiap hari kayaknya jangan-jangan ya. Nah makanya tuh ini mungkin buat teman-teman mungkin gak usah di kadang teman-teman tuh yang teman-teman selebgram itu harus dikasih tahu nih ya. Betul. Januari ini nih, kalem aja bro, kalem aja. Bener. Diam-diam ado. Tapi bener ya gak sih? Kadang-kadang kan ada yang heboh gitu kan ya. Iya kayak hari ini kan lah diundang podcast ya, gak usah dikasih tahu. Iya. Karena Nabi juga ngasih tahu kayak gitu. Wow, luar biasa. Ini kelihatan aura-aura baru turun umroh ya kayak gini ya. Beneran kan. Oke, tapi bener lah ya. Kalau kita bilang memang Juju ini adalah seorang konten kreator yang wow banget, influencer yang wow banget, tapi tetap rendah hati. Buktinya dia tidak pernah mengupdate apa-apa aja agendanya ya. Tiba-tiba nongol di sini aja, tiba-tiba udah kesana aja gitu kan ya. Waduh, tapi keren banget nih ya. Oke, jadi memang hari ini banyak banget yang kita dapetin ya Sobat RRI ya. Apalagi pas banget buat yang pengen banget tuh jadi seorang konten kreator tuh gimana. Atau ada yang bingung ini mulainya dari mana dulu sih, pengen tapi mulai dari mana ya ujung-ujungnya. Dari niat dulu kalau kata Juju tadi ya. Niat, abis itu langsung bikin konten. Betul gitu. Tapi sih. Jangan langsung berharap wah hari ini harusnya dapet 100 juta nih, nggak bisa. Iya bener. Ya, orang juga mau lihat juga konten kalian. Kalau konten kalian nyatoi uang, siapa yang masuk ini kan? Iya kayak head speech semua ya ternyata isinya ya. Mau iklan juga kalau jadi lah jahat galau ini kayak gitu. Betul. Jadi lebih baik emang menunjukkan konten positif lah ya gitu sih. Betul. Oke, jadi pas banget ya buat Sobat RRI banget yang pengen untuk bikin konten atau pengen step by step seperti apa. Hari ini sudah ada eksklusif bersama Juju Onyols yang udah kasih banyak banget masukan ya. Aduh keren deh. Tapi kita mau bilang makasih banget loh Juju. Siap, sama-sama. Semoga semakin sukses aja. Amin. Dan benar-benar kita akan terus tunggu lagi konten-konten selanjutnya Juju Onyols ya. Siap. Jadi bisa pantengin aja channel YouTube-nya Juju Onyols ya. Juju Onyols konyol aja. Iya bener si konyol ya, bener. Oh Onyol tuh karena si konyol ya sebenarnya. Oke. Dan platform lain juga ada ya dong? Sama-sama. Juju si konyol juga sama. Semuanya sama lah. Nah itu mungkin bisa juga jadi tips lah ya. Kalau bisa satu nama lah, jangan berubah-berubah. Oke. Waduh lo nyanyi ya? Oh nyanyi. Iya, ini arahan dari pengarah acara. Iya. Apa? Oh, kamu nyanyi nggak gitu maksudnya? Oh, nyanyi enggak sih? Enggak. Mungkin ini MC berstand up komedi ya. Oh iya loh, benar. Para MC hati-hati ya, kita akan langsung berharap-harap cemas gara-gara ada si Jonyol enggak juga lah ya. Oke, tapi siapa tahu nih masukan Waduh lah bagus juga. Coba sekali-sekali nyanyi. Nyanyi ya. Walaupun untuk konsumsi pribadi. Aduh berubah nyanyi. Oh enggak lah ya. Dia udah konsisten banget kayaknya untuk menjadi seorang konten kreator gitu. Nanti diambil semua lapak orang, jangan Mbak. Makanya tidak boleh jangan ya Dek ya, jangan ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Juju Onyol. Hari ini sudah mampir ke studio podcastnya RRI Palembang gitu kan ya. Semoga selalu sukses aja dan terus menginspirasi. Siap. Oke deh. Dan itu dia tadi Sobat RRI obrolan seru kita bareng Juju Onyol. Sampai ketemu lagi di konten podcast selanjutnya persembahan dari RRI Palembang. Bye.